رسول الله نبي الهدى لا تنساني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم. عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. رضي الله عني وعنكم وعن جميع المسلمين. قال رضي الله عنه ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. قال إمامنا البوصيري رضي الله عنه: فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفمه. Masih pasal tentang madah, memuji kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Intinya masih sama, memuji Nabi zahir batin yang paling bagusnya dari segala makhluk ya Nabi kita. Akan tetapi di sini musannif mengajarkan kepada kita, kalau ketika ulun belajar itu, ketika seorang musannif mengarang kitab atau membuat sebuah karya tulis, apabila ingin menyampaikan sesuatu yang sama, tujuannya itu sama. Jadi tujuannya sama. Jadi di antara aib sebagai seorang penulis itu apabila menyampaikan tujuan yang sama dengan lapas-lapas yang sama. Sehingga muncullah dalam ilmu balaghah namanya tafannun fil ibarah. Tafannun fil ibarah itu bervariasi dalam mengungkapkan sebuah lapas, sebuah ibarat. Misalnya ada Zaid, atau misalnya sekelompok, pernah mengucapkan dalam sebuah karya tulis sekelompok, karena di cerita yang lain golongan atau sebagian besar atau sebagian kecil. Jadi maknanya itu, tujuannya itu intinya sekelompok, segolongan, tapi mencari kata-kata yang lapasnya beda tapi maknanya sama. Nah, itu merupakan suatu kelebihan dalam mengarang kitab. Artinya musannif ini ada kurang wawasan, banyak isi mufradat kosakata nih dalam mengarang kitab. Nah, adapun bait yang selanjutnya, sebelumnya kita membahas fansub ila dzatihi ma syi'ta min syarafin wansub ila qadrihi ma syi'ta min 'idami. Kesimpulannya, musannif Imam Busiri menyuruh kita uji sekehendak apapun yang ada di benak hatimu terkait sesuatu yang bagus-bagus, ucapkan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Alasannya kenapa? Nah, lalu di bait selanjutnya Imam Busiri menjelaskan, alasanku ada jadi menyuruh, bahasanya jadi menasehati kaum muslimin ini. Nah, banyak memuji Nabi, alasanku jelas. Di bait selanjutnya, fa inna fadla rasulillahi laisa lahu, faknya lita'lil, artinya karena. Kenapa gerang aku menyuruh nih, wahai kaum muslimin, kaum muslimat, banyaki memuji Nabi. Sakahandakmu kayak apakah pujian lo? Pokoknya yang bagus-bagus kayak apa aja, pasarah aja. Fadla rasulillahi laisa lahu, fadilat keutamaan zahir batin Rasulullah itu laisa lahu, ada bagi sidin haddun. Haddun itu goyah atau torof itu ujung, goyah itu akhir. Ada batas akhirnya. Lalu kita bertanya-tanya, Ajin Imam Busiri ini gulu nih. Gulu itu artinya limpat memuji Nabi. Luar nih bahasa kita itu
kalewatan biar Imam Busiri memuji Nabi itu sadang-sadangnya Jepang. Oh hadang dulu dari Imam Busiri. Coba lihat suratul Ahzab ayat 56. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Lalu ada ulama mengartikan setiap zat itu punya makna tersendiri dalam makna salawat yang ia sampaikan. Lalu ulama ada menjelaskan salawat dari Allah itu berupa rahmat. Artinya rahmat Allah Ta'ala itu selalu tertuju kepada baginda Nabi. Kalau malaikat itu yastaghfiruna, memohonkan ampun. Nah yang kita syahidnya itu yusholluna fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' seperti terdapat dalam ilmu nahwu, maknanya lil hal dan istiqbal. Sekarang Allah Ta'ala wallahu a'lam. Kenapa? Karena ditujukan kepada zat Allah Ta'ala. Karena tahu kita apa sekarang maksudnya Allah Ta'ala sekarang itu nah. Karena Allah Ta'ala yang berucap. Nah makna istiqbalnya ini akan datang ini pada berujung sampai kapanpun sekehendak Allah Ta'ala istiqbal. Jadi Imam Busiri memadahkan laisa lahu haddun itu yusholluna di situ syahidnya. Kenapa? Lil istiqbal. Ada bahabisan. Artinya yusholluna sekarang dan sampai akan datang. Karena tahu akan datangnya Allah Ta'ala yang lebih tahu. Bahkan di surga pun Rasulullah tetap mendapat nikmat. Jadi rahmatnya itu terus-terusan. Jadi kada ada guluun, bahasanya kan kadang-kadang di dalam kitab itu tahqiq musannifnya itu ada guluun. Ini adalah perkara yang melampaui batas, limpat memuji ini dia bahaya. Sesuatu yang berlebihan itu kada bagus. Akan tetapi ternyata Imam Busiri punya sandaran, punya dalilnya Quran, yusholluna 'alan nabi. Nah di situ laisa lahu haddun, kada ada batasnya. Fafadluhu la yatanaha wa maqamuhu la yudraku wa la yudaha. Kada kawadi lihat dengan baik panca indera atau mata hati. Wala yudaha, tidak ada yang menyamainya, kada kawa disamakan. Fayu'riba fa inna fadla rasulillahi laisa lahu haddun fayu'riba anhu natiqum bifami. Fayu'riba sehingga kada ada batasnya, maka kada kawa jua fayu'riba ay fayuksiha mengungkapkan anhu daripada baginda Nabi itu natiqun bifami. Natik itu kalau kita belajar ilmu mantik secara makna lughat ilmu logika. Artinya natoko di sini lafaz mustarak. Lafaz mustarak itu lafaz yang punya banyak arti. Contohnya apa ya? Biasanya ini karena lafaz mustarak itu terpakai dalam usul tafsir, usul fikih, balaghah, mantik. Jadi contoh dalam Al-Qur'an, lafaz mustarak ini seperti lafaz Qur'un. Salasata qur'in. Nah ulama mencari makna lafaz Qur'un di situ bisa makna tumrun, bisa makna haidin. Berarti bisa maknanya 3 kali suci atau 3 kali haid. Nah jadi di sini fayu'riba an hunatikum bifami, jadi kada mampu mengungkapkan natik. Akan tetapi di sini maknanya jadi muqayyad karena ada bifaminya ini Jadi bifami di sini bukan makna berpikir. Kalau kita misalnya pernah belajar mantik, al insanu hayawanun natik, manusia itu adalah makhluk hidup yang bisa berpikir. Ada juga belum artiakan
makhluk hidup yang bisa bertutur kata. Artinya maknanya dua. Tapi kalau mantik lebih cenderungnya kepada ilmu berpikir logika. Tapi dalam segi ini Imam Busiri menjelaskan kepada natik bifami. Jadi bertutur kata. Bepandir aja kita, bepandir ini kan sesuatu yang jelas, kita kada kau mengungkapkan. Mimba bi aula natoko bimakna berpikir. Mengucapkannya aja kada sampai kita. Kada sampai artinya kada mampu untuk mengungkapkan segala kelebihan baginda Nabi. Apalagi misalnya memikirkan daripada apa yang ada di dalam akal, kawa memikirkan sampai mana ya baginda Nabi itu maqam zidin. Pintangan zohir aja kita kada kawa hendak mengira-ngira keutamaan baginda Nabi, apalagi pintangan berpikir. Maka kalau kita merujuk kepada kitab Sulamul Munawwarah fi ilmul mantiq karya Syekh Abdurrahman Al-Akhdari, alhamdulillahilladzi qad akhraja nataijal fikri li arbabil hijab wa hatta anhum min sama'il aqli kullu hijabin min sahabil jahli. Yang kita syahidnya di situ adalah wa hatta anhum min sama'il aqli. Akal itu seperti langit. Artinya luasnya apa yang dapat dipikirkan oleh manusia itu seperti langit yang tanpa ujung. Tanpa ujung. Nang zohir bifami aja kita kada sanggup, apalagi yang batin natoko dengan makna berpikir. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Masyaallah, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.